Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Rasulullah SAW memang selalu mengajarkan kita para umatnya untuk berbuat baik kepada siapa saja, termasuk kepada hewan. Tidaklah diperbolehkan diri kita menyiksa hewan bahkan sampai membunuhnya karena alasan yang tidak pasti. Salah satu hewan yang memiliki kedekatan dengan Rasulullah SAW adalah kucing. Tentunya dalam ajaran Islam, memelihara seekor kucing diperbolehkan. Banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan dalam memelihara seekor kucing. Kisah haru pun datang dari kota Aleppo yang berada di negara Suriah. Di tengah peperangan dan konflik yang terjadi di sana, seorang pria mendedikasikan dirinya untuk menolong anak korban perang dan kucing yang terluka. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Dan apa saja keuntungan yang akan kita dapatkan dalam menolong seekor kucing? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut bikin haru kisah penyayang kucing dari Aleppo, Suriah, versi dari Magenta Islam. Pecinta kucing dari Aleppo. Di zaman sekarang ini banyak negara yang masih berperang karena masalah politik dalam negerinya atau mempertahankan wilayahnya. Tentunya hal ini sangat disayangkan karena banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan dari tentara, wanita, bahkan anak-anak. Ketakutan pun menyelubungi para penduduk yang tinggal di negara perang tersebut. Kota Aleppo yang berada di Suriah hancur dan porak-poranda karena peperangan yang terjadi di sana. Kemelut politik dalam negeri yang sedang terjadi membuat kelompok pemerintah dan kelompok pemberontak berperang. Korban jiwa pun terus berjatuhan. Satu kisah unik muncul dari seorang pria bernama Muhammad Al-Jalil yang biasa dipanggil Ala. Ia pun sangat menyayangi kucing. Bahkan dirinya sampai membuat penampungan kucing di Aleppo untuk kucing-kucing yang terlantar. Betapa sedihnya saat perang terjadi, tempat penampungan yang ia buat dan jerih payahnya pun hancur. Seketika, kucing kesayangan yang ada di dalamnya pun mati seketika pula. Hati sedih menaungi dirinya karena melihat semua kucing yang ia pelihara dan ditampung dengan penuh kasih sayang sudah tidak bernyawa. Bom yang datang serta gas klorin yang tersebar membuat hewan tidak akan bisa hidup dalam situasi perang tersebut. Ia pun dievakuasi ke Turki karena kondisi perang pun semakin parah. Beberapa tahun kemudian dirinya kembali ke kota Aleppo dengan membawa seekor kucing dari Turki. Dirinya pun sangat menyayangi kucing dan kembali mendirikan penampungan kucing dan anak-anak korban perang. Kini ia pun menambahkan bunker di bawah bangunannya. Di sana ia selalu mengajari anak-anak untuk menyayangi hewan dan menghilangkan trauma karena perang. Dukungan hadir dari berbagai macam komunitas pecinta kucing yang ada di Facebook. Sokongan dana dari mereka membantu alat untuk memperbesar tempatnya menjadi penampungan hewan, anak korban perang dan anak yatim piatu. Kini Ala dan timnya menjadi semacam badan sosial yang membantu institusi pemerintah dan internasional. Sungguh luar biasa bukan sahabat beriman? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Membuka kesempatan untuk menjadi penghuni surga. Surga merupakan tempat yang paling indah dan penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya untuk tempat para umat yang beriman kepadanya. Banyak umat yang berlomba-lomba dalam beribadah dan berbuat kebaikan untuk menjadi salah satu penghuni surga di akhirat nanti. Sekecil apapun perbuatan baik kita pasti akan dicatat oleh malaikat dan dibalas berkali lipat oleh Allah Ta'ala. Bahkan dari perbuatan tersebut bisa menjadi penghantar diri kita untuk masuk ke dalam surga. Salah satu contoh adalah memberi kucing makan, seperti dikisahkan dalam kitab Nasihatul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bathani. Dikisahkan sang sufi besar yang bernama Abu Bakar As-Sibli, konon setelah wafatnya hadir dalam mimpi temannya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku? Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Sibli. Salat tepat pada waktunya? Jawab Sibli. Bukan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpali.
zakat, puasa, dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni, lanjut Shibli. Bukan juga cetus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shibli pun heran, kalau semua ibadah yang telah aku jalankan tidak menghapus dosaku, lalu apa yang telah kau ridhoi dariku? Tanya Shibli penasaran. Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu lantaran engkau telah menolong seekor kucing yang sedang kedinginan dan kelaparan. Maka dari kisah tadi mirip seperti Allah, seseorang yang menolong kucing dan orang lain yang membutuhkan tanpa pamrih. Hal ini pun patut kita contoh karena bisa meningkatkan derajat kita di mata Allah Ta'ala dan surga pun akan semakin dekat dengan diri kita. Memperkuat rasa empati diri. Rasa empati merupakan hal yang penting di kehidupan kita. Kepekaan terhadap sekitar karena merasakan apa yang mereka rasakan akan memunculkan kepedulian yang sangat mendalam. Tentunya sahabat beriman, rasa empati bisa kita latih agar selalu dirasakan. Dalam Islam, empati sendiri dijelaskan dalam hadis. Perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah merupakan salah satu orang yang mempunyai rasa empati yang luar biasa. Tentunya banyak orang yang mengetahui bahwa seseorang di sekitar kita membutuhkan pertolongan tetapi memilih untuk tidak memperdulikan. Dari kisah Allah kita pun diingatkan untuk menumbuhkan rasa empati kepada orang yang membutuhkan. Bahkan hewan yang sedang kesulitan pun harus kita tolong. Hal ini pun dianjurkan dalam Al-Quran. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, serta janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Maka dari itu tolong menolonglah dalam kebaikan, niscaya surga akan menjadi tempat terindah untuk kalian di akhirat nantinya. Membuka pintu rezeki. Dengan menolong atau memelihara kucing, kita pun akan mendapatkan pahala yang melimpah. Perbuatan kecil seperti memberi makan kucing akan membuat kita mendapatkan pahala sedekah yang amat banyaknya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari perbuatan kecil yang sederhana yang kita lakukan bisa membuat pintu rezeki semakin terbuka dengan lebar. Tentunya ini adalah balasan dari Allah Ta'ala karena kita telah menolong makhluk ciptaannya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Kita pun harus selalu meneladani sikap Rasulullah SAW yang menyayangi hewan yang ada di sekitarnya. Balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat besar kepada orang yang selalu meneladani Rasulullah dan selalu berbuat kebaikan di muka bumi ini. Allah menjadi salah satu contoh orang yang begitu peduli terhadap keadaan orang yang lebih membutuhkan darinya. Hewan yang sedang kesulitan tidak luput dari pantauannya, dan kecintaannya tersebut dirinya pun telah banyak berkorban. Walau negaranya sedang dilanda perang, ia pun tetap memilih tinggal dan menolong anak-anak serta hewan lebih banyak lagi. Bagaimana sahabat beriman? Sungguh luar biasa bukan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.